Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini, marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 2 Juli tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari Nubuat Amos. Sekali peristiwa Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat menahan segala perkataannya. Sebab beginilah kata Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, Hai pelihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda, carilah di sana makananmu, dan bernubuatlah juga di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab Betel adalah tempat kudus raja dan bait suci kerajaan. Jawab Amos kepada Amasya, Aku ini bukan nabi dan bukan pula termasuk golongan para nabi, melainkan hanya seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhanlah yang mengambil aku dari pekerjaan mengiringi kambing domba. Tuhan bersabda kepadaku, Pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang, dengarkanlah sabda Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, istrimu akan bersundal di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil saat ini diambil dari Injil Matius. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita di saat ini diberi judul Dosa Menghambat Keselamatan. Saudara-saudari terkasih, banyak faktor dapat menghambat aktivitas, tekad, dan semangat juga kemajuan kita. Faktor tertentu malah dapat membuat kita lumpuh. Pengalaman pahit, pedih dan menyakitkan amat menghambat kita.
Namun, hambatan terbesar bagi keselamatan seseorang adalah dosa. Dosa adalah penyebab terputusnya hubungan manusia dengan Allah, dan karena itu memutuskan saluran keselamatan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus. Pada saat menyembuhkan seorang lumpuh, Yesus tidak langsung menyembuhkan penyakitnya, tetapi pertama-tama memulihkan hubungan antara si lumpuh dengan Allah lewat pengampunan atas dosanya. Yesus berkata, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Penyembuhan penyakit hanyalah pelengkap terhadap pengampunan dosa, serta pemulihan hubungan dengan Allah. Yesus tentu menyembuhkan banyak orang, namun banyak orang juga tetap tidak percaya. Pemulihan dan penyembuhan itulah yang mendorong si lumpuh bersyukur dan meninggalkan kedosaannya, serta hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudari terkasih, jika kita pernah merasa diselamatkan atau ditolong, hendaknya kita tidak hanya merasa senang, tetapi bersyukur. Syukur tidak hanya lewat kata-kata, tetapi dengan melakukan yang berharga bagi Tuhan dan sesama. Marilah kita kikis dosa yang menghambat dalam diri kita. Kita tidak akan tenang dalam kubangan dosa dan tidak akan damai dengan sesama dan Tuhan jika dosa masih berkuasa dalam diri kita. Marilah kita hidup benar di hadapan Allah dan sesama kita dengan meninggalkan segala dosa kita dan memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.